Happy cuan sobat investor semuanya. Baik, ketemu lagi dengan channel Eka Vlog ya. Kali ini saya akan membahas salah satu kebijakan DIHSG ya, yaitu penghapusan kode broker saat market berjalan dan eh, apa alternatif kita untuk bisa menganalisa secara bandarmologi pada saat ini. Karena dengan ditutupnya kode bandar ya pada saat market berjalan, sehingga apakah bandarmologi tidak bisa dipakai lagi. Baik, ini ya, saya akan sharing alternatif ya yang bisa kita lakukan ketika kode bandar ditutup pada saat market berjalan. Semoga sharing saya ini bisa bermanfaat sehingga Bapak Ibu dan sobat investor sekalian yang tetap ingin eksis di pasar ya dengan menggunakan aliran bandarmologi bisa tetap eksis ya. Baik, saya akan tunjukkan, saya akan share screen ya bahwa kode penutupan kode bandar ini sudah berlaku sejak bulan Juli ini ya. Ini salah satu kebijakan IHSG yang menurut saya kurang ramah ya terhadap trader retail seperti kita-kita ini ya, dan cenderung ramah terhadap pemilik modal besar seperti para market maker dan para bandar itu ya. Nah, ini patut disayangkan kebijakan seperti ini sehingga menyebabkan memang berpindahnya trader saham IHSG ke market yang lain ya seperti cryptocurrency ataupun ke saham US ya ataupun ke pasar forex atau gold ya. Jadi ini saya memberikan semacam angin segar buat Bapak Ibu dan sobat investor sekalian bahwa masih ada alternatif eh, pengganti bandarmologi pada saat market jalan, dan kebetulan saya membuat video ini pada saat market jalan ya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Saya akan tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan, saya buka Stockbit saya ya. Baik, saya akan tunjukkan dulu yang ada di Stockbit. Nah, ini adalah Stockbit ya, edisi Pro yang saya punya. Saya akan tunjukkan ini adalah chart dari IHSG. Kemudian kalau kita lihat di satu emiten tertentu ya, saya pilih Indofood Sukses Makmur TBK. Ini adalah Stockbit edisi Pro sehingga saya bisa menayangkan. Nah, di Stockbit edisi Pro saya ini saya sudah pasang indikator bandarmologi ya. Saya sudah sampaikan di video saya yang terdahulu. Saya pasang bandar movement overlay ya, indikator yang saya pasang, kemudian indikator volume, bandar value, bandar volume, dan foreign flow. Karena ini adalah indikator-indikator yang sangat berguna untuk mendeteksi pergerakan bandar, baik bandar lokal maupun pergerakan asing, ini foreign flow. Jadi seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini untuk saham Indofood ini ada bandar masuk ya pada tanggal 30 Juni. Sejak tanggal 30 Juni itu ada kenaikan pada indikator bandar movement overlay. Dia naik ke atas, naik terus ke atas dan sempat turun sedikit. Ini artinya koreksi ya, ada koreksi yang dilakukan, artinya ada bandar buang muatan sahamnya, termasuk buang para penumpang gelap dari trading retail ya, supaya mereka bisa jalannya lebih enak. Nah, itu sebenarnya kita tidak perlu tertipu dengan tipuan bandar seperti ini. Nah, karena bandar masih di dalam ini. Dari kalau kita lihat di sini dari indikator bandar movement overlay-nya, bandar masih di dalam. Jadi Bapak Ibu dan sobat investor tidak perlu khawatir kalau ada pergerakan bandar yang seperti ini. Karena ini ada bandar movement overlay-nya itu masih ke atas gitu ya. Kemudian kalau kita lihat pada hari ini Jumat biasa ya, weekend ada penurunan volume secara drastis, dan ini bisa kita lihat ya di bawah rata-rata pada Jumat ini ya. Bawah rata-rata seminggu ini INDF selalu di bawah rata-rata ya volume perdagangannya. Dan kalau kita lihat bandar value-nya itu masih naik ya. Ini bisa kita lihat di bawah masih naik, dan ini bandar volumenya memang
bandar membuang muatan ini ya. Dan kalau kita lihat untuk foreign flow-nya sudah mulai cenderung naik. Jadi INDF ini untuk ke depan masih prospek. Nah, saya akan tunjukkan di mana penutupan kode bandar. Kemarin saya sudah jelaskan ya, ketika pasar berjalan sejak Juli, kebijakan IHSG menutup kode bandar. Ini adalah bandar detektor ini yang di samping kanan kita klik ya. Ini ya, ini pada saat eh, pasar masih jalan ini ya. Bisa kita lihat di sini. Ini pada hari ini peak distribusi ya, dan ini adalah pada saat market masih berjalan. Di sini kita lihat ya, dari sini hari ini peak distribusi, tetapi seminggu kemarin itu adalah small akumulasi ya. Kemudian kalau kita turunkan lagi di 2 minggu lebih panjang lagi masih akumulasi juga kesimpulannya ya. Kemudian kalau kita turunkan lagi di sini di 3 minggu small akumulasi dan minimal sampai dengan 1 bulan ya, sampai dengan 1 bulan, jangan lebih, karena itu waktu yang dibutuhkan bandar untuk akumulasi atau distribusi. Jadi bandar itu akumulasi dan distribusinya tidak bisa 1 atau 2 hari karena barang yang mereka punya adalah cukup banyak jumlahnya. Dan hari ini ya, kita lihat tadi tanggal 16 ada big distribusi. Ini bandar buang barang supaya tidak banyak penumpang gelap yang ikut ya, yang mencopet barangnya. Nah, ini kode ini karena market sedang istirahat Jumat ya, sehingga ini bisa kita akses. Tapi kalau market jalan ini tidak bisa kita akses. Ini tidak bisa kita akses. Nah, saya akan memberikan salah satu alternatif yang bisa kita pakai ya. Ini kalau ini pakai Stockbit Pro, maka alternatif yang saya tawarkan ini ya, saya stop dulu. Saya share screen lagi. Adalah menggunakan Post Pro. Post Pro edisi ke Post Pro edisi ke apa? Ketiga. Edisi Post Pro edisi ketiga ini adalah online trading dari Panin Sekuritas ya, Panin Online Sekuritas. Nah, ini adalah punyanya Panin. Nah, keistimewaannya dari Post Pro ini ada salah satu indikator lain yang bisa menggantikan broker summary ya. Broker summary itu kan semua sekuritas punya ya. Cuman yang paling saya suka adalah Stockbit Pro karena kita tidak perlu ngecek broker summary, tapi kita langsung saja ke bandar detektor, langsung bisa kita lihat. Nah, di situ ini masih jalan dan sekarang IHSG berada pada 6.055 ya. Masih berkutat di seputaran ini karena Indonesia lagi melonjak kasus COVID-nya ya, dan menempati peringkat pertama secara harian, jauh meninggalkan India, dan iklimnya juga kurang kondusif di Indonesia ya. Banyak negara yang mulai memblokir atau memban penerbangan dari Indonesia. Ya, kita semua sama-sama berdoa semoga cepat berlalu pandemi COVID ini, karena kalau tidak ya, karena kalau tidak ada peranan dari kita, hanya pemerintah saja yang berjalan, masyarakatnya masa bodoh, nah itu yang akan terus memperlama pandemi ini ya. Semoga kita tidak termasuk golongan yang seperti itu. Nah, ini panen sekuritas. Jadi memang pergerakan IHSG ya di seputaran ini. Saya sudah prediksi di seputaran 6.100-an, tidak sampai dengan 5.900-an. Nah, seputaran itu sideways terus. Karena perekonomian juga banyak yang terpukul. Sektor real terpukul dengan adanya lonjakan pandemi yang sedemikian tinggi ini. Nah, ini fitur online trading dari Panin Sekuritas bisa kita pakai. Mana yang bisa kita pakai? Saya tunjukkan ya. Sebenarnya di beberapa video saya sudah saya tunjukkan itu ya. Cuman belum saya umumin karena saya masih riset ya, apakah bisa menggantikan. Nah, ini salah satu contohnya. Ini adalah chart, technical chartnya. Dan ini saya masukkan coba sama dengan tadi ya, INDF.
ya, Indofood sukses makmur, saya kita lihat di sini. Nah, kemudian kita munculkan ini volume chart ya, volume price chart analis, volume price chart indikator. Yang ini hanya ada satu-satunya di Padin Sekuritas untuk edisi desktop. Kalau untuk edisi Android itu Mirai punya, tapi khusus untuk di HP. Untuk di desktop Mirai tidak ada fitur seperti itu. Nah, di sini ada yang bar-bar berwarna violet ya. Bar-bar berwarna violet ini. Ini adalah menunjukkan jumlah volume transaksi pada harga tersebut. Nah, bagaimana ini bisa menggantikan indikator bandarmologi tadi, indikator bandar? Kita bisa lihat ini ya, bar-barnya kan ada yang tinggi, ada yang rendah. Kita ambil bar yang tinggi. Bar yang tinggi. Jadi bisa kita lihat ya di sini ya untuk chart untuk chartnya INDF. INDF tadi sama dengan yang chart yang ditampilkan di mana di Stockbit Pro tadi, chart bitnya atau Stockbit Pro. Nah, pada yang bar yang paling tinggi kita bentuk area di sini, kita tambahi garis di situ ya. Kita tambahi garis pada bar yang tinggi. Ini adalah menunjukkan bahwa di harga tersebut perdagangan, volume perdagangan tinggi-tingginya. Artinya kalau dalam ilmu ekonomi, di situ adalah area demand, area permintaan. Atau di mana di situ terjadi perdagangan dan pembelian secara masif. Nah, sehingga dari sini kita bisa menarik titik-titik ini ya. Jadi pada yang barnya paling tinggi itu bisa kita tarik area. Nah, itu juga sama saja menunjukkan area demand. Pada area-area demand ini kita lakukan pembelian. Ya, kita lakukan pembelian atau kita lakukan yang namanya koleksi ya, kita cicil ya, pembelian secara mencicil. Nah, pada chart NDF ini bisa kita lihat area demand-nya adalah di ini 6.230, kemudian area demand yang berikutnya adalah di 6.733 dan di 7.000. Sehingga ketika misalnya kita sudah membeli di area bawah ini 6.230 ya. Karena ini kita lihat ya candlestick-nya ketika menyentuh area ini dia akan mengalami penolakan. Nah, ini dia mau turun ditolak lagi ke atas. Mau turun ditolak lagi ke atas ini pada area 6.230. Artinya di sini adalah area yang kuat dari buyer. Ya, jadi menolak adanya ada perlawanan dari buyer terhadap seller di sini. Sehingga ini naik. Nah, ini kemudian naik lagi, kemudian dia akan menuju. Nah, kalau dia sudah naik, dia akan menuju ke area demand berikutnya. Saat ini ya, INDF sedang menuju area demand yang berikutnya. Dan di 6.750 pasti ada penolakan kuat di situ. Ya, ini terbukti dia mau mendekati area tersebut, dia turun sekarang ini ya, turun lagi. Nah, ini bisa kita lihat ya, dia ketika naik di sini mau naik lagi nggak bisa, tertahan. Dia turun, naik lagi, turun ke bawah lagi. Dan seperti itu seterusnya. Nah, pada area ini adalah area-area pembelian. Kita beli di sini, kalau kita mau bermain cepat, kita jual di sini. Jadi 6.250 dijual di 6.700 sudah berapa cuan yang kita dapatkan. Demikian pula kalau kita sudah mengoleksi di sini ya, memastikan bahwa trennya itu tren bullish, boleh saja baru beli di sini ya.
Nanti kalau sudah melewat dari sini kan bullish. Baru kita jual di area ini. Area demand yang berikutnya di 7.000. Karena kita lihat di sini ada banyak candlestick mencapai area ini. Nah, inilah yang sebagai pengganti dari bandarmologi. Jadi kita bisa pakai fitur dari Panin Sekuritas ya. Kita bisa pakai. Kita bisa pakai online trading dari Panin Sekuritas untuk menggantikan bandarmologi yang atau broker summary yang tidak bisa dideteksi ketika pasar jalan. Baru bisa dideteksi sekali lagi ya, baru bisa dideteksi ketika close market. Itu baru, bukan tidak bisa dideteksi sama sekali ya. Tidak bisa dideteksi ketika pasar jalan. Baru bisa dideteksi secara saat close market. Demikian juga foreign flow nanti juga tidak bisa pada saat pasar jalan ya. Tadi ya, saya menggunakan foreign flow tadi kan di Stockbit Pro itu juga sama. Nah, seperti itu. Dengan indikator yang sederhana seperti ini kita sudah bisa menangguk cuan. Jika memang ini permintaannya, saya melihat video saya yang tentang tutorial bandarmologi, view-nya cukup banyak ya. Saya akan penuhi permintaan nanti jika memang harian mengendaki yang menggunakan seperti ini, oke. Saya akan beritahukan ketika di video-video saya selanjutnya ya. Makanya subscribe dan like video saya sehingga saya akan bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Nanti akan saya beritahukan secara harian ataupun 2 hari sekali atau seminggu 2 kali untuk memberitahukan ketika sudah mencapai pada area-area demand pada beberapa emiten. Emitennya boleh request ya, silakan komen di kolom komentar. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Dan saya biasanya juga mengkombinasikan 3 indikator di bawah ini merupakan market strength index ya. Artinya kita bisa mendeteksi kalau ada market maker masuk ini. Market maker buang barang nih pada hari ini, Jumat ini ya. Jadi mereka TP. Dan saya juga bisa biasanya menggunakan indikator volume ini. Jadi saya bisa deteksi ketika volume naik tinggi ini ya, melebihi dari yang biasanya. Kemudian harga naik, artinya itu ada sinyal untuk buy. Ya, seperti itu. Saya akan gunakan itu. Jadi sehingga sekarang kita sudah punya alternatif lain ketika bandarmologi tidak bisa kita gunakan pada saat pasar buka. Oke, info singkat saya seperti itu ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat info yang saya berikan. Happy cuan, salam sehat.